Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Bu, mungkin lek jenengan badhe mulai diusahakan ini udah jalan dulu. Nanti kalau itu belum detik ke satu ibu udah mulai nanti yang ngomong pertama nggak masuk. Oh gitu. Ini Jadi piye Pak? nyantai mawon mboten ana mungkin kula saged kula potong. Oh, terus mulainya pripun Pak? Pun iki Bu, pun lampah. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi di semester ini dan kita akan mulai dengan pertemuan yang pertama, yaitu materi sistem reproduksi pada manusia bagian yang pertama. Materi ini nanti yang akan kita pelajari adalah yang pertama, alat reproduksi pria, yang kedua, alat reproduksi wanita, yang ketiga, spermatogenesis dan oogenesis. Untuk yang materi keempat sampai dengan yang ketujuh akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, anak-anak, kita lihat dulu gambar berikut ini. Ini adalah gambar tentang alat reproduksi pria. Nah, perhatikan ada beberapa bagian dari alat reproduksi pria. Nah, kamu lihat di sini ada testis, kemudian ada epididymis, kemudian juga ada vas deferens, kemudian vesika seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Koper. Nah, kemudian kamu lihat di sini ada saluran yang namanya uretra. Nah, uretra ini kalian ingat pada waktu mempelajari sistem ekskresi di kelas 8 ya. Untuk uretra ini fungsinya adalah selain nanti untuk mengeluarkan air seni dalam sistem ekskresi atau urin ya, nanti juga untuk berfungsi dalam pengeluaran sperma. Nah, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah tentang fungsi alat reproduksi pria. Nah, yang pertama testis sebagai penghasil spermatozoa dan juga hormon testosteron. Yang kedua, skrotum, yaitu berfungsi mengatur suhu pada testis. Berikutnya adalah epididymis sebagai tempat untuk pematangan sperma. Dan vas deferens sebagai jalannya sperma ke vesikula dan tempat untuk menampung sperma. Kemudian, vesikula seminalis atau kandung mani. Di sini fungsinya adalah mensekresikan cairan yang memberi nutrisi bagi sperma. Kelenjar prostat, fungsinya adalah untuk mensekresikan cairan yang memberi nutrisi bagi sperma dan melindungi sperma. Berikutnya adalah kelenjar Koper, yang fungsinya adalah menetralkan saluran uretra dari cairan urin dan juga sebagai pelindung sperma. Berikutnya ada saluran ejakulasi. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menghubungkan uretra dengan vesikula seminalis. Nah, anak-anak, halo anak-anak, hai. Nah, fokus ya, fokus lagi. Kita akan ke materi yang kedua ya, anak-anak. Yuk, siap. Fokus lagi. Nah, yang kedua ini kita pelajari adalah alat reproduksi wanita. Nah, di situ mari kita lihat ada bagiannya yang namanya ovarium. Nah, ovarium nanti di sini berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, kemudian juga ada tuba falopi ya. Tuba falopi nanti di sini adalah saluran yang akan dilalui oleh ovum ketika dia akan menuju ke rahim atau menuju ke uterus. Kemudian untuk uterus ini atau rahim adalah tempat yang dipakai nanti untuk perkembangan embrio. Berikutnya ada vagina. Nah, ini nanti adalah jalan yang dilalui bayi ketika dilahirkan. Nah, ini adalah resum dari tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, berikutnya untuk materi yang ketiga. Nah, siap lagi anak-anak? Yuk, siap lagi ya. Kita perhatikan ini materi yang ketiga. Ada spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma.
Nah, kita lihat tahapannya ya. Yang pertama adalah calon sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N ya. Nah, yang nanti akan kita lihat diploid atau 2N itu berarti mengandung 2 set ya, 2 set dari kromosom. Nah, sehingga dikatakan sel diploid itu bagaimana? Sel yang memiliki jumlah kromosom yang berpasangan. Sedangkan sel haploid adalah sel yang hanya terdiri dari 1 set kromosom. Nah, kita lihat di sini sudah ada skemanya, yaitu untuk tahapan dari spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, pertama diawali dari spermatogonium ya, atau sel induknya. Nah, ini kita lihat di situ masih bersifat 2N atau diploid atau mempunyai 2 set kromosom. Nah, spermatogonium ini nanti dia akan tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer tentu saja dia masih diploid. Nah, setelah itu spermatosit primer akan mengalami pembelahan atau meiosis yang pertama. Hasilnya adalah spermatosit sekunder. Nah, di sini dia sudah berubah komposisinya dari 2N menjadi N atau dari diploid menjadi haploid. Berikutnya, spermatosit sekunder. Dia akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Nah, ini juga menghasilkan sel yang bersifat haploid atau N yang disebut dengan spermatid. Berikutnya, spermatid akan mengalami proses pematangan dan perkembangan sehingga menjadi sperma yang matang atau yang siap untuk membuahi. Nah, oke anak-anak, yuk berikutnya kita lihat seperti apa toh sperma itu. Nah, sekarang fokus ya, kita lihat bagaimanakah bentuk dari sperma. Nah, kamu lihat, terlihat bahwa sperma mempunyai beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan kepala, di mana di situ ada bagian yang penting yang namanya adalah nukleus atau inti sel. Kemudian di situ ada akrosom ya. Nah, jadi nanti ini dia membantu ya nanti pada saat proses fertilisasi. Nah, kemudian bagian yang lain adalah bagian tengah. Di situ ada mitokondria. Nah, seperti kita ketahui bahwa mitokondria adalah berfungsi untuk memberikan energi bagi sel. Nah, di sini energinya digunakan untuk apa? Nah, kita lihat di sini ada bagian yang namanya ekor. Nah, ekor tentunya digunakan sebagai alat gerak karena sperma harus berenang untuk mencapai ovum ya, atau untuk mendekati ovum. Nah, untuk pergerakan dari ekor inilah perlu energi yang disediakan oleh mitokondria. Nah, ini tadi penjelasan sudah. Nah, kemudian berikutnya adalah oogenesis atau proses pembentukan ovum atau sel telur. Nah, kita lihat anak-anak, tahapannya sebetulnya hampir mirip ya dengan yang spermatogonium tadi atau spermatogenesis tadi ya. Nah, tadi ada spermatogonium, di sini ada oogonium ya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama diawali dengan oogonium yang sifatnya masih 2N atau diploid. Nah, sel ini nanti akan mengalami pertumbuhan sehingga menjadi oosit primer yang juga masih bersifat 2N atau diploid. Nah, kemudian oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Nah, hasilnya apa anak-anak? Kita lihat ada berapa macam? Coba kamu sebutkan. Ya, bagus. Nah, di sini ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan oosit sekunder yang bersifat haploid atau N saja. Nah, satunya apa? Ya, satunya adalah badan polar yang pertama. Nah, setelah itu
prosesnya masih berlanjut, di mana untuk oosit sekunder nanti akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Nah, yuk dilihat anak-anak, apa ini hasilnya? Dibaca? Ya, bagus. Ini adalah ootit. Diulangi apa namanya? Ya, ootit. Ootit juga bersifat haploid. Nah, satunya adalah badan polar yang kedua. Nah, lalu bagaimana dengan badan polar yang pertama tadi? Nah, kamu lihat, apakah dia juga membelah? Ya, bagus. Dia juga membelah. Nah, dia membelah menghasilkan dua sel yang sama, yaitu badan polar juga. Nah, kemudian kita lihat seterusnya, ootit tadi akan berkembang menjadi ovum, sehingga ketika sudah menjadi ovum ini, dia sudah matang dan siap untuk dibuahi atau siap untuk melakukan fertilisasi. Nah, bagaimana dengan yang badan polar ini? Nah, tentu saja, berapa badan polarnya anak-anak? Oh ya, kita lihat ada 1, 2, 3. Nah, 3 badan polar ini tentu saja dia tidak berfungsi dan dia tidak bisa dibuahi. Nanti dia akan mereduksi diri atau meleburkan diri. Nah, paham ya anak-anak? Oke, kita ulang sebentar nama-namanya ya. Oogonium. Ya, baca oosit primer. Terus oosit sekunder dan badan polar 1. Berikutnya apa? Ootit dan juga badan polar yang kedua, dan hasil akhirnya adalah ovum. Nah, bagus. Nah, kalau kamu lihat perbedaannya apa? Tadi untuk sperma, kalau dari 1 sel spermatogonium akan dihasilkan 4 sel sperma ya. Yang tadi, nah ini dihasilkan 4 sperma. Tapi bagaimana dengan untuk yang ovum? Kamu lihat hanya 1. Nah, itulah bedanya ya. Jadi untuk oogenesis, dalam setiap 1 sel oogonium hanya dihasilkan 1 ovum. Nah, paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah ovum ini ya. Untuk ovum, ini bagian-bagiannya adalah nukleus yang berisi materi genetik. Kemudian ada zona pellucida yang berfungsi mencegah lebih dari 1 sperma masuk dan membuahi ovum. Dan juga ada corona radiata yang berfungsi memberi protein dan melindungi ovum saat berjalan di tuba Pavlovi. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini adalah sebuah sel telur atau ovum ya. Ini nukleusnya. Nah, ini pelindungnya ya. Jadi ada zona pellucida dan juga corona radiata. Oke. Nah, sekarang kita ingat lagi nukleus, zona pellucida dan corona radiata. Oke, kita teruskan dengan PR ya. Nah, PR-nya yang pertama adalah buatlah urutan tahapan spermatogenesis. Yang kedua, buatlah urutan tahapan oogenesis. Yang ketiga, sebutkan alat reproduksi wanita dan fungsinya. Berikutnya, sebutkan alat reproduksi pria dan fungsinya. Nah, selamat belajar. Kita akhiri ya untuk pertemuan ini. Jangan lupa PR selalu dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.